popcorn cinta. Maaf ya. Luar biasa begitu. Iya, Om. Maaf ya, saya nggak pakai sarung tangan karena memang membulatkannya nggak enak. Ya. Kalau pakai sarung tangan. Betul. Jadi Ya. tapi sebelumnya tangan saya sudah dicuci. Jadi bagaimana nih Ustaz Riza? Tuh, coba, gitu coba. saya. Oke. Masya Satu, Allah. dua. Dibulet-buletin ya. Wih, cepet banget jadinya di atas. Kira jadi aja warna putih. Membulat-bulatkannya itu harus dengan hati dan perasaan. Jemaah kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ya. bahwa dalam kehidupan itu suami istri ada hal-hal yang kecil yang bisa menjadikan suami istri itu berbahagia. Benar. Ya. Hal kecil betul itu. Hal-hal yang kecil, bahkan dulu zaman Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi bersama Ibunda Aisyah bikin kue juga, Ustaz. Iya, Masya Allah. Saling tulit-tulitan adonan. Oh gitu. Bukan aku yang Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Hal-hal yang kecil tapi bisa menjadikan kebahagiaan di dalam rumah tangga itu, kemesraannya. Bahwa suami istri itu harus saling bekerja sama. Masya Allah. Ya. Dan bekerja bersama-sama. Ini dua hal. Bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Di romantis dunia sampai romantis di surga ya. Betul. Kenapa? Karena dimulai dari sebuah hal yang kecil. Kita sudah merasakan Ya. masalahnya Iya. sebelah kita belum merasakan. Iya, itu sudah Iya. merasakan. Tapi itu Ustaz Risa, saya melihat kebahagiaan dan keromantisan antara Ustaz Risa dan istri. Jadi saya juga agak-agak murung. Begitu. Ustadz nih gimana? Kapan dong nyusul? Ya Allah. Ini pertanyaan yang keberapa nggak kehitung kali Gak ya? kehitung lagi 2 pokoknya. tahun yang lalu kan kesini aku hamil Sama anak aja kedua. pertanyaannya. Masih sendiri, sekarang masih sendiri juga. Iya. Hamil anak pertama belum, hamil anak kedua kedua belum. belum Ini yang juga. ketiga sekarang sudah belum juga. Ketiga nih. Iya dong. Amin. Masya Allah. Amin. Laki-laki insya Allah. Amin. Kan maunya berapa, Ustaz? Maunya 7 dong ya. Mau 7 Jo. Iya, jadi kayak gitu saat emang selalu ditanyain, dan ini mungkin pertanyaan juga yang sering didapetin sama teman-teman yang ada di rumah yang belum nikah. Tapi Banyak sebenarnya kali yang ngantri ya. Amin. Oh. Tapi sebenarnya yang perlu kita pahami sama bukan buat untuk menggurui teman-teman, Ustaz ya. Apa sesuatu itu kan memang kita harus berlomba-lomba ya. Wa ta'awanu ya fastabiqul khairat. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian di ayat lain wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita diminta untuk mempersegerai. Jadi salah satu sifatnya para wali Allah termasuk Rasulullah SAW itu kalau kebaikan tuh buru-buru gitu, Boleh ya, bersegera. boleh. Betul. Ya, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Cuman kadang-kala yang buru-buru ini malah nggak siap ya Ustaz ya. Betul. Jadi harus membedakan buru-buru sama bersegera. Iya. Jadi kalau bersegera itu memang sudah ada persiapan yang matang. Waktunya sudah memang, ya toh. Waktunya memang Tapi sudah. antum kira-kira Makanya saking nggak buru-burunya suami saya Ustadz nikahnya umur berapa? Saya 35. 35. Apa Begitu. Tapi mungkin di luar sana ada yang bertanya, Ustadz Samin ilmu udah ada. Betul. Kan memahami teori tentang hakikat pernikahan ada. Oh, mantap. Quran dan hadis sudah sering membacakan bahkan Hasil mengajarkannya. lagi. Lalu pertanyaannya the big question. Ya. What is the next? Langsung Apa yang merah yang, wajahnya. yang ditunggu Allah. gitu ya? Kapan bisa merealisasikan ayat dan hadis? Tadi katanya di belakang panggung itu bilangnya udah dapat tapi ibu belum cocok ya Ustadz. Terus sebaliknya. Gak apa-apa Jadi- dong Ustadz ya. Jadi gitu Mbak Indri, jadi misalnya teman-teman mau mempercepatkan lagi ada fenomena nikah muda, ta'aruf, terus tiba-tiba Iya. ini. Jangan juga karena itu menggampangkan Ikut-ikutan. pernikahan. Iya, betul. Akhirnya nikah muda Iya. tapi cerainya juga mudah. Oh, Takutnya iya. seperti Tadi. ya seperti itu. Jadi sebenarnya semua butuh ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batagu ilaihil wasilah. Bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau carilah persiapan, modal, apapun itu untuk menghadapi kehidupan Ya. selanjutnya. Jadi nggak selalu bukan untuk lomba-lombaan. Gua nih nikah muda, tapi ternyata di belakang itu nggak ada kesiapannya. Iya. Ya, insya Allah. Doain ya. Kita doain Ustaz aja ya. menikah itu bukan mencari kesamaan, Iya. tapi menyatukan perbedaan. Mohon maaf nih Mbak Indri Iya, dengan iya, nggak Ustaz apa-apa, Ustaz. Ustaz. Bagaimana kira-kira sifat apa ini Lanjut, Ustaz? lanjut, lanjut. Sifat dari, mohon maaf nih Ustadz Riza, bagaimana sifatnya, kemudian kalau namanya manusia itu kan ada
ibarat apa namanya cangkir, ada benturan-benturan. Ya. Mungkin ada sifat apa? Kalau lagi marah-marah, bagaimana cara meredakannya ini? Kan yang tahu persis nih Mbak Indri, mohon maaf ini. Ya. Begitu. Ya, jadi bukan saya mau membuka aib ya Ustadz ya, Iya, buat bukan, teman-teman bukan. semuanya juga. Jadi ini berbagi juga yang baru berumah tangga, yang belum tahu nih karakter suami, Iya, yang suami juga belum tahu karakter sebenarnya istri Betul, gitu. betul. Kita alhamdulillah udah 6 tahun ya Bi, Iya. pernikahan. Bentrok tuh pasti ada lah namanya suami Iya. istri, nggak mungkin berjalan mulus gitu aja. Berbeda pendapat itu biasanya suami ngungkapin dulu, tapi setelah itu kalau ya namanya juga perempuan itu kadang suka jawab gitu kan. Mungkin suami nggak suka, terus akhirnya aku diam, salah ya. Oh gitu. Akhirnya kita saya berikan ruang juga untuk suami juga berikan ruang untuk istri untuk kita sama-sama introspeksi diri dulu. Biasanya kalau aku Ustaz. diem gimana? Kunci kamar. Kunci kamar udah deh mewek. Siapa yang kunci kamar? Saya. Suami. Oh begitu. Kalau lagi marah Karena biasanya kan saya menurut- kunci kamar. Saya nggak mau diganggu gugat. Sehari 2 hari kadang nggak makan. Oh ya? Iya, iya Ustaz, Begitu itu ya. bagus Ustaz kasih tahu. Masih serius? Iya, saya Itu nggak sendiri Ustaz. Berarti cenderung kunci kamar saya. Iya. oh diemnya untuk introspeksi, untuk- tafakkur Iya. dulu ini ya. Tapi Iya, pada tapi akhirnya kalau saya nggak bisa gitu harus Maksudnya, selesaiin. aduh gimana jadi uring-uringan kan, jadinya bolak-balik kasur, bolak-balik gitu. Ngetok-ngetok nggak dibuka, ngetok, aduh. Akhirnya Mbak Indri ya kemana WhatsApp kalau kayak gitu? deh, WhatsApp deh, kenapa aku nggak mau makan, ayo keluar gitu ya biasa. Allah. Jadi gitu Ustadz. Jadi sebagai istri kalau suaminya marah jangan ikut marah juga, maksudnya jangan ikut kepancing emosi. Beda berapa tahun sih? 15 tahun. 15 tahun. Yang muda? Yang muda Ah, ya udah. saya. Bukan salah. Kirain ini karena ini yang ngambek kan kunci kamar. Iya, Iya ya? Ustadz. Kemarin sempat saya menyindir istri untuk ketika mengupload di sosial media itu ada yang tidak etis. Contoh begini, dia lagi mau jual lipstick, tapi bibirnya begini. Enggak gitu. Gimana? Bener, jadi kamu pasang lipstick. Itu Oh, dulu. pasang. Iya, Saya Oh, bilang, gini ya. jangan Oh, iya. seperti itu. Ya Allah, ya Allah. Karena ada batasan-batasan dalam mengupload sesuatu di medsos. Makanya saya bilang sama istri, apa batasannya? Coba kamu buka Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Tapi mohon maaf ini Ustaz, saya potong-potong sedikit ya. Tapi masih menurut saya masih mending yang mengupload begitu Mbak Indri. Bagaimana kalau Ustaz? Nah, Sama juga seperti saya suka protes. Itu bisa nggak sih harus pakai baju ya? Jadi sebenarnya kita ini suka di belakang itu suka kan lagi olahraga itu. Iya, nggak usah begitu. Aku kalau jadi perempuan lain itu ngelihatnya, wow, usah six pack banget ya. Itulah. Jadi itulah. intinya Tadi dia adalah aja, Ustaz, merah tadi. wajahnya. intinya adalah aurat ya. Iya. Yang diupload jangan sampai melanggar batasan Aurat. Nah, yang Yes. kedua, kalau kita buka Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31 jelas ketika melihat sesuatu kita mesti jaga pandangan. Tetapi aku masih sopan kan? Enggak. Artinya masih tank top laki-laki kan segini boleh lah. Nggak Udah sampai kira kan batasan aurat Oh, laki-laki pusat oh, sampai Nggak itu. boleh, nggak boleh. Oh, ternyata keresahan dan pertanyaanku selama ini terjawab netizen. Kan sekarang sudah diklarifikasi ya, Ya. sudah diklarifikasi di sini. Artinya Batasan-batasan. ada batasannya. Artinya kita harus bijak dalam bermedsos. Iya betul Ustaz. begitu. Ya udah perus dulu ya. Ya, Masya Allah. Pokoknya kita ini tadi udah mulut Badanku yang kekar ini berfungsi melindungi Oh, generasi yang luar. Ya, tapi nggak boleh, biar beda sama satu-satu di sini. Oh, Aku gitu. aja sana ya. Serius nih? Nggak apa-apa. Oh ya udahlah. Sementara beliau ngerebus, Iya. kita ke halaman depan. Iya. Ada hal yang akan saya bicarakan. Ya. Iya. Udah sayang. Nah, sebentar lagi kelompok makan. Wih, Sambil Masya Allah. menunggu, makanya
saya punya rumah, desainnya memang saya perbesar in front yard and backyard. Makanya in front yard, taman depan, saya perbanyak penghijauan, rumput, ya biar Yang segar. ada paru-paru. Jadi udara enak rumah ya kita. Sat ya. Jadi Iya. selama pandemi di rumah terus Betul. udara segar begini ya, Masya betul Allah. sekali. Jadi tapi kalau selama pandemi kegiatannya apa aja sih? Kalau di rumah aja gitu. Ini dia, mumpung lagi diingatkan. Gimana tuh, apa itu, Ustaz? Salah satu hobi saya adalah bersih-bersih taman. Wow, taman begitu seluas ya. ini. Kan kebayang kalau sendiri kan? Wih, Nah, mumpung seluas ada ini. berdua. Apa yang maksudnya? Apa ini ini, Ustaz? maksudnya? Nah, mumpung ada berdua berpahala membantu seseorang, apalagi membantu teman ya. Oh, bagus, nggak apa-apa. Nah, mumpung Kan rumput pahala. rumput saya belum kepotong. Ustaz, Jadi, pahala, Ustaz. jadi saya kasih tugas. Jadi saya kasih Iya, tamu, tugas. Ustaz. Nah, ini buat Sebenarnya Ustazah. dalam otakku juga begitu. Iya. Kita tamu kenapa disuruh-suruh, tapi kita membantu sesama ustadz dan mencari pahala. Masalahnya, Ah. masalahnya ini bukan pertama kali setiap saya bertamu pasti disuruh bantuin bersih. Oh begitu. Iya. Jadi spesialis membantu. Kalau diundang, jadi tamu yang membantu. Iya, iya. Nah, sekarang kita akan bikin satu gerakan baru di mana tamu yang membantu. Tamu yang Ya Allah, nggak apa-apa. Iya, lah oke ya. deh. Ini Ayo. Ustadz, ini Ayo, guru, go, guru kita harus Ustadz. semangat. Oke, Ayo, siap. Ini kan bahagia. Ditambah lagi kalau saya kasih siram nih. Ya Allah, ya Allah kurang bahagia nih masa kecilnya jamaah parah banget. Sampai disiram kayak gini. Ya, jadi memang salah satu kebersamaan itu apabila kita mengerjakan bersama-sama ya. Ini teman kan? Nah, apalagi kalau dalam rumah tangga di mana suami meringankan pekerjaan istri. Masya Allah. Konsep Quran mengajarkan kita dalam Quran surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasanganmu, istrimu dengan sangat mulia. Nah, sebenarnya pelajaran buat kita sebenarnya para suami, jangan membatasi pergerakan diri dalam rumah tangga. Artinya ini kerjaan lo, ini kerjaan gue. Ini khusus perempuan, ini khusus laki-laki. Padahal intinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian seperti pakaian. Apa fungsi pakaian? Saling melengkapi. Nah, saling melengkapi itu apa? Di saat istri terbebani oleh pekerjaan yang berat, peranan suami dong maju. Nah, sebaliknya di saat suami lagi membutuhkan peran istri dalam pekerjaannya, istri yang maju. Oh, gitu. Makanya rahasia saya membangun rumah tangga tidak pernah membatasi semua pekerjaan, termasuk nyetrika pun saya yang ngerjain. Ya. Itu. Nah, itu. Ilmu itulah yang menjadikan dalam sebuah rumah tangga itu bukan tipikal oh boleh jadi yang ustadz begini, boleh jadi yang pengusaha begini, boleh jadi yang apa namanya tentara begini. Ada segmen-segmennya dan kita memang dipersatukan. Sudah tuh Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan gambaran oh cocoknya kamu dengan ini, cocoknya kamu dengan ini. Tapi ngomong-ngomong kira-kira telepon sudah jadi atau belum? Saya ke belakang dulu ya. Ya, apa Saya nih, ke belakang dulu. Ngecek Saya dulu. ngecek dulu. Sini aku Oh, lagi cek ya, lagi, telepon ya, telepon. Boleh lanjutkan perjuangan saya? Wah, siap. Oke. Oke. Saya siram-siram lagi ya. Ya.